Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi para subscriber saya. Mohon maaf kemarin hanya upload satu bab karena kemarin sibuk banget. Terima kasih. Bab 42. Bekerja di kantor suami. Masih mikirin gadis di pemakaman, Neo mengangguk, benar-benar mengusik pikirannya. Neo menenggak vodka dalam gelas kecil yang diisi Rayleigh tadi. Lagi, perintah pada Rayleigh. Dengan sabar pria yang menemani Neo mabuk itu menuangkan liquid itu ke dalam gelas sahabatnya. Beginilah setiap tahunnya, setelah mengunjungi makam Anastasia, Noe ditemani Rayleigh dan Noven akan menghabiskan malam bersama di bar. Bedanya kali ini Noven pamit pulang karena mamanya sedang ngedrop. "Butuh wanita gak?" tawar Rayleigh. "Boleh deh." Rayleigh tersenyum, dia memanggil dua wanita secara acak untuk menemani mereka minum. "Bro, kita ke room VIP aja, biar leluasa." Neo setuju. Dia turun dari barstool dan dibantu Rayleigh menuju ruang VIP. Mudah bagi mereka menempati ruang VIP club ini, mereka member rutin yang menghabiskan uang puluhan juta di klub ini. Dia dalam room VIP, para gadis memberikan layanan, mereka memang hanya diminta untuk menemani minum, berbeda jika meminta untuk menemani tidur. Ada harga lain yang harus dibayar, dan tidak semua wanita di klub mau diajak tidur. Neo membuka dua kancing kemejanya bagian atas, mulai gerah walau suhu room itu di titik terendah. Alkohol mulai menguasainya, kepalanya kembali berat dan mengantuk. "Dasar payah," ejek Rayleigh yang menatap sahabatnya sudah terkulai lemah. Rayleigh mengeluarkan uang dari dompetnya. "Ini buat kalian, bisa bantu aku bawa dia ke mobil?" Kedua gadis itu mengangguk. Dengan susah payah, tubuh Neo berhasil masuk ke dalam mobil, dan tugas Rayleigh lah mengantarkan pria mabuk itu ke rumah. Rayleigh tiba di kediaman Pratama. Dia memencet bel, lalu membantu Neo keluar dari dalam mobil. "Ah, kamu, bantu aku dong," pintanya pada Aruna yang barusan membuka pintu. "Mas Neo mabuk, Kak?" "Iya, bisa bantu." "Iya, bisa. Mari aku bantu," tawarnya, dan dengan susah payah, Rayleigh berhasil membaringkan Neo di atas tempat tidur. Lega, berat banget astaga," keluh Rayleigh sembari meluruskan pinggangnya, pastinya setelah ini dia harus ke tukang pijar plus-plus untuk menghilangkan nyeri punggungnya akibat mengangkat beban seberat Neo. "Aku pulang, tolong urus suamimu." "Makasih, Kak, hati-hati di jalan." Rayleigh melambaikan tangannya lalu menutup pintu kamar Aruna. Tinggallah Aruna yang tengah menatap suaminya tertidur dengan mulut terbuka dan aroma alkohol yang membuat perut Aruna mual. "Bau banget," rutuknya. Aruna membuka sepatu dan melepaskan satu persatu pakaian yang melekat di tubuh suaminya. Tersisa celana dalam yang Aruna ragu untuk membukanya. Kepalanya menggeleng. Dia tidak akan seberani itu. Masa bodoh jika suaminya mengomentari masih memakai celana dalam yang sama saat tidur, toh salah Neo juga yang mabuk dan tidak bisa dibangunkan. Masih syukur Aruna mau mengganti pakaiannya. Bagaimana jika Aruna membiarkan Neo tidur dengan kemeja, celana kerja dan ikat pinggang yang masih melekat di tubuh? Paginya Neo akan tidur dengan tidak nyaman. Aruna selesai mengelap tubuh Neo dengan air hangat. Saat tangannya sibuk memasangkan piyama ke tubuh Neo, tiba-tiba saja pria itu menarik tangannya dan hingga dengan terpaksa Aruna terbaring di sampingnya. Neo memeluk Aruna dari belakang, mulutnya bergumam tak tentu pasal membuat bulu kuduk Aruna meremang. Belum lagi tubuh pria itu yang setengah nak membuat Aruna benar-benar takut. Aruna berusaha melepaskan tangan besar Neo dari tubuhnya. Sayangnya pelukan itu semakin erat dan membuat tubuh Neo menyesak pada tubuh Aruna. Aruna bisa rasakan, Junior, Neo menyesak di belakangnya. "Mati aku, gimana ini?" gumam Aruna. Semakin dia bergerak, semakin erat pelukan suaminya. "Ais, bisa-bisa sampai pagi kayak gini, kalau aku tidur dan tiba-tiba Mas Neo." Aruna tak bisa melanjutkan pikirannya, dia bisa gila. Daripada memikirkan sesuatu yang nantinya akan merusak masa depannya, Aruna memilih tidak tidur sama sekali. Dan disinilah Aruna yang tengah menguap berulang kali.
sembari menatap jam di ponselnya untuk membangunkan Neo yang kebonya kebangetan. Udah tiba waktunya. Aruna membalikkan tubuhnya, membangunkan Neo dengan kondisi begitu dekat. Mas, bangun, mas, bangun, masih belum mempan. Oke, 3 kali agak gede dikit. Aruna menaikkan 1 oktav untuk membangunkan suaminya. Mas, bangun, gagal. Setelah menghela napas dan mengeluarkannya. Oke, maafin aku mas, setelah ini kalau kamu bakal omelin aku, bodoh amat, ini posisi kita nggak enak banget, pakai acara bangun duluan adik kamu lagi, omelnya yang jelas tidak akan pernah didengar Neo, karena tidurnya seorang Neo, tidur kebo, walau bom meledak di rumahnya, Neo tidak akan tersadar. MAASSSBANGUUNNN, teriak Aruna tepat di telinga Neo dengan menaikkan 5 oktav. Hah, budek aku, protes Neo sembari mengusap telinganya. Nah bangun, makanya bangun, jangan tidur kayak kebo, aku capek bangunin kebo kayak kamu, mas, omel Aruna lagi. Neo masih sibuk mengusap telinganya, teriakan Aruna benar-benar membuat kepalanya langsung berdenyut. Dengan cepat Aruna memundurkan tubuhnya, saat rangkulan Neo terlepas. Pria itu langsung duduk dan bingung saat melihat kondisi tubuhnya yang setengah nak. Kamu perkosa aku? Hampir saja 2 bola mata Aruna copot dari matanya saking terkejutnya. Menurutmu, ini kenapa aku bisa kayak gini? Oh kamu manfaatin aku kan? Saat aku mabuk kamu sengaja gerayapin tubuhku, terus saat aku bangun, kamu pura-pura nangis karena udah aku nodai. Ayo ngaku, kerjaan kamu kan? Aruna geleng-geleng kepala saat tuduhan tak berdasar itu keluar dari mulut suaminya. Sungguh kepedean tingkat tinggi yang dimiliki suaminya. Udah ngehalunya, kamu nggak lihat di samping kamu apa? Kamu lihat nih lingkaran hitam di bawah mataku. Neo menurut menatap piyama yang tergeletak di atas nakas, dan lingkaran hitam di bawah mata Aruna. Aku mau gantiin bajumu, biar tidurmu nyaman, mas, tapi kamu malah meluk aku. Alhasil aku nggak bisa tidur dengan tubuh kamu kayak gitu. Gimana-gimana aku takut dikerayapin sama kamu, dan aku milih nggak tidur semalaman. Udah sana mandi dan aku mau tidur. Masa sih, orang mabuk kayak kamu nggak akan ingat? Tanpa memperdulikan Neo, Aruna langsung membaringkan tubuhnya lalu menarik selimutnya. Dia butuh tidur. Setidaknya 2 hingga 3 jam. Setelah itu baru pergi kerja. Itu rencana Aruna, namun sayang. Neo punya kejutan lain. Nggak ada tidur, enak aja, tadi kamu udah teriak di telingaku, terus kamu bikin aku setengah nak. Gini-gini aku milih, ya perempuan buat aku tidurin. Kamu bangun dan ikut aku ke kantor. Hah, ke kantor? Ngapain? Kerjalah, masa shopping sih? Ayo bangun. Neo menarik tangan Aruna dan dengan terpaksa Aruna harus bangun. Asteris asteris asteris. Una cepat, teriak Neo. Pagi-pagi dia sudah membuat keributan di rumah. Kamu kayak di kebun binatang, Neo. Teriak-teriak kayak orang gila, komentar Jessie yang tidak ditanggapi Neo. Isparah, sabar tahu. Dengus Aruna sembari menuruni anak tangga, seperti biasa dia akan memakai pakaian sederhana, kemeja dan celana jeans bersih. Lalu tas selempang yang dia sampirkan di bahunya. Una mau kemana? Tanya Jessie ikut bingung. Selama libur dia kerja di kantor aku. Daripada di depan warung sana, lebih baik kerja di tempat aku. Hak kerja, yang benar aja, aku ngantuk, mas, lagian aku mana ngerti kerja kantoran. Apa yang bisa aku perbuat? Neo jangan ngadi-ngadi deh, udah Una di rumah aja, jangan ikut kamu, cegah Jessie yang tidak dihiraukan Neo, keputusannya sudah bulat. Aruna akan kerja di kantornya saat liburan sekolah. Jangan banyak cincong. Udah ada pekerjaan yang cocok untukmu, istriku, ucap Neo dengan senyum smirk. Bersambung.